Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang ketiga dengan judul Nilai-nilai dalam demokrasi. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar, menyimak, mengambil hal penting khususnya dalam bab 3 pendidikan agama Kristen. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam bab ini ada nilai-nilai luhur demokrasi dalam perspektif Kristiani. Nilai yang pertama adalah kasih. Kasih dalam konteks ini bukan hal memberi, melainkan dalam konteks Allah menempatkan semua orang pada kedudukan dan derajat yang sama. Kasih Allah diberikan sama kepada semua orang tanpa pandang bulu. Semua manusia berharga sebab diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini yang menjadi alasan dan jaminan bahwa Allah mengasihi manusia. Dalam demokrasi, kasih Allah menempatkan manusia pada yang pertama kedudukan dan derajat yang sama. Kedua, harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Ketiga, tanggung jawab yang sama. Keempat, kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Setiap orang berkewajiban menerima orang lain dengan kasih, memperlakukan dengan hati yang mengasihi, menghargai pendapat dan pilihan orang lain, serta memberi kesempatan untuk menjalani pilihannya. Sikap demokrasi bukan hanya untuk mufakat, tetapi menerima untuk tidak mufakat tanpa perlu terjadi perpecahan. Kasih tidak dibatasi oleh pendapat orang lain, tidak juga dibangun di atas persamaan. Nilai yang kedua adalah keadilan. Demokrasi menempatkan semua rakyat pada perlakuan yang adil dan memperlakukan sesamanya juga adil, karena tidak ada diskriminasi. Semua orang bebas menentukan pilihannya, mengutamakan keadilan yang merata dengan melaksanakan hukum dan peraturan, serta menjunjung tinggi kebenaran. Raja Salomo diperhadapkan dengan persoalan perebutan anak oleh dua wanita yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Raja Salomo bertindak adil dan bijaksana, memberikan hak kepada ibu kandung dari bayi yang diperebutkan. Nilai keadilan dan keterbukaan mengandung makna sederhana dalam perbuatan dan sikap yang jujur, membangun rasa percaya dalam hubungan sosial masyarakat, tidak diskriminatif, proporsional, memahami perilaku sesama dan bersikap bijak. Nilai yang ketiga adalah kebebasan berpendapat. Demokrasi Pancasila dianut dan dilakukan untuk melindungi kebebasan dan kemandirian dalam menyampaikan pendapat, musyawarah, dan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan mutlak, sebab kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dalam kebebasan bermasyarakat ada batas-batas yang harus dihormati bersama, yaitu hak-hak orang lain, di mana setiap orang harus memenuhinya sebagai jawaban atau kewajiban diri sendiri. Setiap orang bertanggung jawab menyatakan kebenaran dengan bebas, tetapi juga harus menyampaikannya dengan bijak.
agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih konflik. Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan dan semua suku telah mendapatkan tanah bagiannya masing-masing, mereka mengikuti cara hidup bangsa kafir di sekitarnya. Yosua yang memimpin menggantikan Musa, mengingatkan mereka bahwa Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan dari tangan Firaun. Yosua mengumumkan pilihannya kepada bangsa Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Kebebasan menentukan pilihan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Setiap orang perlu melatih diri untuk terampil menghadapi ketidaksepakatan dengan benar, agar tetap hidup dalam keselarasan. Alkitab membebaskan setiap manusia untuk tidak sepakat. Hal yang lebih penting bukan terletak pada kesamaan pendapat atau keputusan apa yang hendak ditentukan, melainkan sikap setiap orang terhadap sesamanya. Yang terakhir adalah nilai harkat dan martabat. Allah adalah adil, menciptakan manusia dengan kedudukan yang sama, memiliki harkat dan martabat mulia dan derajat yang tinggi dari semua makhluk ciptaannya di alam semesta. Menghormati pilihan orang lain, menghargai pendapat orang lain adalah kewajiban semua orang. Hal ini mengandung makna bahwa manusia ciptaan menghormati Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya demokrasi menjadi salah satu wujud kasih Allah kepada setiap orang. Dengan demokrasi pula, manusia dapat mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Demikian isi dari bab yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bersama-sama mendengar bahkan menyimak nilai-nilai luhur demokrasi dalam perspektif Kristiani. Kami memohon ya Tuhan, agar kami mampu dan sanggup melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin.